Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita terkait dengan manajemen sumber daya manusia, ya, atau kita kenal dengan istilah MSDM, ya, manajemen sumber daya manusia. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen perubahan, ya, memahami manajemen perubahan, ya. Pada waktu yang lalu kita lebih banyak membahas tentang persoalan rekrutmen di dalam manajemen, ya. Hari ini kita akan bahas tentang manajemen perubahan. Artinya bahwa di dunia ini, ya, kehidupan organisasi, ya, karena manajemen itu harus dalam organisasi, sangat dinamis, ya, perubahannya, ya. Perubahannya sangat dinamis. Ya, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan, ya, perkembangan yang ada di dalam dunia saat ini, ya. Ya, karena dinamis tentu mengalami perubahan secara terus-menerus, baik perubahan yang bisa direncanakan, ya, maupun perubahan yang tidak direncanakan, ya. Jadi perubahan itu bisa saja datang dalam bentuk, ya, internal organisasi, ya, karena organisasi itu dinamis. Tentu bisa juga terjadi perubahan yang berasal dari luar organisasi. Ya, karena itu penting bagi organisasi untuk memahami perubahan, ya. Jadi setiap kita adalah mengalami perubahan, ya, karena sifatnya dinamis tadi. Manajemen perubahan adalah kemampuan untuk mengelola, menghadapi transisi secara efektif, ya. Jadi setiap saat itu mengalami perubahan, ya, baik yang tadi yang kita sebut tadi perubahan disebabkan dari internal organisasi maupun yang disebabkan oleh luar organisasi, ya. Oleh sebab itu untuk menghadapi perubahan yang tidak pasti itu, ya, perlu dibuat perencanaan, ya, kemudian mengimplementasikannya, kemudian melakukan evaluasi transformasi organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ya. Bahwa manajemen itu ada disebabkan karena adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi, ya. Jadi dibentuk manajemen ini harus bisa menjawab tantangan perubahan ketika akan menghadapi perkembangan yang ada, ya. Karena kita tahu bahwa suaranya kedengaran suaranya. Baik, pentingnya manajemen perubahan dalam organisasi itu disebabkan karena adaptasi yang cepat, ya. Kemudian meningkatnya produktivitas, kemudian adanya keunggulan kompetitif, kemudian meningkatkan ketahanan, ya. Bahwa manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk beradaptasi, ya, dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Tadi bisa saja lingkungan internal, bisa saja lingkungan eksternal. Misalnya tadi penempatan posisi dalam organisasi, struktur organisasi, ya. Kemudian terjadinya regenerasi di dalam organisasi, maka ini akan mengalami perubahan, ya. Kemudian termasuk penggunaan perkembangan teknologi, ya, yang ada. Maka mau tidak mau organisasi harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, ya. Baik perubahan yang tadi yang disebabkan karena memang kebutuhan organisasi, maupun perubahan karena memang, ya, perubahan itu sendiri, ya, ya, karena tuntutan sehingga organisasi harus mengalami perubahan. Jadi ketika organisasi itu mengalami perubahan, maka organisasi manajemen ini harus mampu mengadaptasikan dirinya terhadap perubahan. Jadi tidak ada dunia ini yang bersifat statis, ya. Oleh sebab itu organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada.
Jadi fleksibilitas di dalam manajemen itu perlu, karena itu di dalam organisasi seorang manajer atau organisasi harus membuat perencanaan apa yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas ya. Dengan manajemen perubahan yang efektif, artinya tercapainya tujuan organisasi ya, dapat meningkatkan efisiensi operasionalisasi dari organisasi ya. Kemudian diupayakan adanya upaya untuk mengurangi hal-hal yang tidak penting atau pemborosan ya, sehingga tuntutan terhadap organisasi kepada setiap karyawan pekerja ya, bagaimana bekerja secara efektif ya dan efisien ya, jadi tercapainya tujuan organisasi. Meskipun ya kalau kita lihat di organisasi kesehatan berbeda dengan di organisasi publik bisnis misalnya ya. Nah, tetapi bagaimana organisasi kesehatan ini diarahkan untuk seperti bekerjanya organisasi bisnis ya. Misalnya penggunaan peralatan, kemudian pelayanan kepada masyarakat gitu ya, lebih efektif sehingga mereka masyarakat itu terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan ya, sehingga mereka mendapatkan pelayanan maksimal dari organisasi. Nah, inti dari manajemen sebenarnya adalah administrasi, manajemen, organisasi adalah memberikan pelayanan ya, kepada pengguna jasa yang diberikan oleh organisasi ya. Kemudian keunggulan kompetitif ya, organisasi yang berhasil mengelola perubahan ya akan mendapatkan keuntungan kompetitif melalui berbagai ya, inovasi ya, produk ya, layanan, variasi pelayanan yang diberikan, proses kerja yang lebih baik dan respon cepat terhadap permintaan pelanggan atau pengguna jasa pelayanan ya. Oleh sebab itu ukuran ya, di dalam pemberian pelayanan terbaik adalah bagaimana orang pengguna jasa pelayanan itu dapat menerima pelayanan yang diterimanya itu secara baik ya. Jadi jangan sampai bahwa klien ya, dalam hal ini pasien, masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan ya, mereka akan dapat terpuaskan ya dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi, sehingga mereka tetap menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh misalnya katakanlah puskesmas ya, atau rumah sakit ya. Kemudian meningkatkan ketahanan manajemen perubahan membantu organisasi menjadi lebih tangguh ya, dan siap menghadapi tantangan di masa depan ya. Misalnya kemarin terkait dengan COVID ya, kemudian pandemi ini juga mengajarkan kita bagaimana organisasi itu tahan dengan perubahan-perubahan yang ada ya. Situasi yang yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam mengantisipasi masalah yang dihadapi ya, dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga dapat bertahan berkembang dalam jangka waktu yang panjang ya. Jangan sampai organisasi ketika menghadapi kompetisi kemudian tidak mampu merespon perubahan-perubahan yang ada ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahap manajemen perubahan ya. Di dalam manajemen perubahan itu ada 4 tahap yang harus dilalui ya. Yang pertama adalah melakukan analisis kondisi saat ini, memahami situasi organisasi saat ini, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi ya. Kemudian menilai kebutuhan akan perubahan, apakah pada masa yang saat ini ya, organisasi itu mampu survive, bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada, baik tadi terkait dengan tenaga kerjanya gitu ya, terkait dengan pelayanannya, terkait dengan produk layanan yang diberikan ya kepada masyarakat, kemudian bagaimana mencapai harapan-harapan masyarakat, kemudian masalah yang kemungkinan akan terjadi ya di pada masa yang akan datang, dan menilai kebutuhan apa yang seperlunya ya harus dipenuhi dalam menjawab tantangan perubahan organisasi, sehingga organisasi pelayanan kesehatan ini tidak bersifat statis tetapi lebih dinamis dalam menjawab perubahan-perubahan yang ada ya.
Kemudian membuat perencanaan strategis. Ya, kita tahu bahwa perencanaan itu memiliki beberapa level ya. Ada strategis, taktis, dan operasional ya. Tentu dalam perencanaan strategis ini terkait dengan visinya. Visi misalnya di pelayanan kesehatan, visinya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini yang harus kita pahami, yaitu bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan tujuan dan strategi perubahan yang jelas serta menyusun rencana secara implementasi yang terstruktur dalam menjawab visi tadi ya. Ya, tadi upayanya adalah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tentu upaya yang dilakukan adalah terkait dengan upaya promotif, preventif ya, agar masyarakat itu dapat berikan pelayanan. Jangan sampai kita selalu berorientasi kepada pelayanan kuratif ya. Meskipun kalau kita tahu bahwa pelayanan sekarang ya berorientasi tidak hanya pelayanan kuratif dan rehabilitatif ya misalnya, tetapi juga bagaimana kita meningkatkan upaya promotif dan preventif, karena apabila ini kita lakukan maka biaya operasional pelayanan itu lebih kecil bila dibandingkan dengan pelayanan kuratif dan rehabilitatif gitu ya. Kemudian menetapkan visi ke depan ya, terhadap pelayanan ya. Sebenarnya di kesehatan ini sudah jelas ya visi misinya, yaitu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentunya. Oleh sebab itu harus ada upaya yang strategis dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini ya, agar masyarakat itu tetap dalam keadaan posisi dalam keadaan sehat. Nah, meskipun ya itu yang diberikan tanggung jawab pada layanan kesehatan ya. Ya tentu berbeda dengan pemerintahan ya. Ya misalnya di pemerintahan itu lebih pada mensejahterakan masyarakat gitu ya, meningkatkan derajat ekonomi masyarakat ya, melaksanakan pembangunan kan gitu ya. Nah, tentu berbeda dengan di kesehatan yang lebih spesifik pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian melakukan implementasi perubahan ya. Kalau misalnya organisasinya katakan elastis ya, lentur terhadap perubahan-perubahan yang ada, karena kita tahu bahwa mau tidak mau ya organisasi ini kan ya harus bisa memberikan ya. Kemudian implementasi perubahan. Jadi di dalam organisasi tidak hanya terkait perencanaan, tetapi juga implementasi perubahan apa yang akan dicapai. Karena kita tahu bahwa setiap organisasi pasti menghadapi perubahan ya. Oleh sebab itu mengelola proses perubahan secara efektif ya diarahkan pada pencapaian tujuan. Jadi perubahan organisasi itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuannya apa tadi? Yaitu terkait dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan melibatkan ya seluruh stakeholder yang ada ya. Misalnya tadi ya karyawan, tenaga kesehatan ya, sehingga memastikan perubahan itu dapat berjalan lancar, meskipun sebenarnya hambatan itu pasti ada ya. Ya, cuma yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memastikan bahwa proses transisi ya dalam implementasi perubahan ini bisa terjawab. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan penyesuaian, melakukan penilaian, kemudian mengukur keberhasilan terhadap perubahan ya. Kemudian mengidentifikasi area perbaikan apa saja yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kinerja organisasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan ya. Oleh sebab itu apa yang dibutuhkan adalah bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Karena itu misalnya kalau kita lihat saat sekarang ini mau tidak mau organisasi harus dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, terutama misalnya terkait dengan penggunaan teknologi, kemudian ya masalah kesehatan yang kompleks gitu ya, kemudian tuntutan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Ini kan yang harus kita jawab ya dalam menjawab perubahan-perubahan tadi. Kemudian mengelola resistensi terhadap perubahan ya.
Yang pertama yaitu mengidentifikasi hambatan ya. Jadi biasanya hambatan ini ya, jadi tidak selalu hambatan itu berasal dari dalam, tetapi juga hambatan itu bisa saja berasal dari luar ya. Hambatan yang dari dalam misalnya seperti rasa takut akan sesuatu yang baru ya, kurangnya kepercayaan atau keinginan untuk mempertahankan status quo. Ini yang dari dalam. Tapi bisa juga hambatan itu berasal dari luar, yaitu misalnya terkait dengan perubahan yang begitu cepat ya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini kan perubahan semakin cepat. Kemudian tuntutan masyarakat juga semakin tinggi. Nah, ini ya hambatan-hambatan yang mungkin ya harus dijawab, meskipun itu hambatan tetapi sekaligus merupakan peluang ya bagi organisasi untuk menjawab tantangan tersebut. Kemudian komunikasi yang terbuka ya, dilakukan komunikasi dua arah ya, yang jujur dan transparan dengan karyawan, atau kita kenal dengan istilah open management atau two-way traffic communication ya, di antara pimpinan organisasi, manajer ya dengan karyawan, dengan stakeholder ya, dilakukan secara komunikasi dua arah atau one way traffic communication ya. Two-way traffic communication, komunikasi dua arah, sehingga ada keterbukaan ya terhadap masalah-masalah yang dihadapi ya, terkait dengan tantangan, harapan ya, hambatan yang kemungkinan besar ya akan terjadi. Kemudian jelaskan alasan perlunya perubahan dan melibatkan mereka dalam proses perubahan itu. Jadi semuanya harus dilibatkan secara terbuka. Memang terkadang ya sesuatu perubahan yang baru itu kan menyakitkan ya, karena ya kita tidak terbiasa dengan persoalan-persoalan yang baru, sehingga menganggap perubahan itu adalah sebuah ancaman ya. Padahal kita tahu bahwa perubahan itu adalah merupakan tuntutan untuk menjawab masa depan ya. Kalau kita tidak berubah ya, kemungkinan kita akan ditinggalkan ya oleh pengguna ya jasa pelayanan. Kemudian dukungan manajemen ya, pastikan dukungan dan komitmen dari pimpinan puncak atau top manager ya. Perubahan yang tidak didukung manajemen akan sulit diterima oleh karyawan. Jadi harus ada dukungan, kesediaan dari ya pimpinan kepala daerah ya dalam hal ini untuk menciptakan perubahan. Jadi perubahan itu ya harus ada gitu ya, sehingga harus juga didukung oleh pimpinan pada tingkat puncak. Kalau misalnya kalau di layanan kesehatan ya pimpinan puncaknya ya bisa bupati ya, untuk memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan dukungan terkait dengan harapan-harapan karyawan atau tenaga kesehatan yang ada di dalam organisasi itu. Kemudian keterlibatan karyawan itu sangat penting ya. Jadi mereka sebagai pelaksana, sebagai pengelola, sebagai orang yang paling tahu ya terkait dengan pelaksanaan tujuan perubahan itu dan tujuan organisasi ya. Kemudian dorong keterlibatan karyawan dalam merumuskan, kemudian menerapkan perubahan ya. Karena mereka adalah orang yang setiap hari berhadapan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi ya. Kemudian hal ini dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan komitmen bahwa organisasi ini adalah milik bersama ya. Karena tadi tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan bersama. Jadi bukan karena tujuan pimpinan ya, pimpinan puncak gitu ya. Tetapi keberadaan karyawan itulah yang sangat menentukan bagi tercapainya tujuan organisasi. Kemudian kepemimpinan dalam perubahan ini perlu dilakukan karena memang tidak setiap pemimpin itu mau ya melakukan perubahan ya. Ya, karena itu pemimpin sebagai agen perubahan ya, atau agent of change ya. Jadi pemimpin yang efektif dalam manajemen perubahan harus mampu memotivasi, menginspirasi tim untuk menerima dan melaksanakan perubahan dengan antusias ya. Jadi dialah sebagai motor penggerak agar terjadinya perubahan ya. Jangan misalnya hanya dari bawah saja yang selalu menginginkan perubahan, ternyata perubahan itu tidak didukung sepenuhnya oleh pimpinan organisasi ya. Nah, jadi itu sangat penting ya, pimpinan organisasi adalah merupakan orang yang paling pertama sebagai agen perubahan ya.
Kemudian kepemimpinan transformasional, ya, gaya kepemimpinan transformasional ini yang visioner, komunikatif, dan berorientasi pada pengembangan karyawan sangat penting dalam mengelola perubahan, ya. Ya, jadi tuntutan-tuntutan ya di dalam dunia kerja, ya khususnya dalam pelayanan kesehatan itu sangat tinggi. Misalnya sekarang kita ya misalnya seorang ya bidan harus punya pendidikan profesi bidan misalnya kan. Ya, kemudian ya kalau perawat sudah lama ya. Nah, ini kan harus dituntut semuanya harus punya sertifikasi kompetensi ya untuk melaksanakan profesinya ya. Gaya kepemimpinan transformasional ini harus bisa memberikan ruang ya bagi karyawan agar mereka dapat mengembangkan potensi dirinya ya untuk menjawab tantangan masa depan ya. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang belajar ya, kemudian untuk mendapatkan pangkat dan jabatan atau apapun ya, tetapi intinya bahwa ketika mereka belajar atau melakukan kegiatan pelatihan yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjawab tantangan dari masa depan yang mungkin saja bisa terjadi. Kemudian pemberdayaan karyawan. Jadi karyawan ini dilibatkan ya, dalam melaksanakan berbagai aktivitas ya. Pemimpin yang efektif akan melibatkan, memberdayakan karyawan dalam proses perubahan karena mereka tadi sebagai pelaku ya, pelaku utama ya dalam perubahan, dalam menjalankan organisasi ya. Dan mereka lah sebenarnya yang menjadi ujung tombak keberhasilan organisasi. Maka oleh sebab itu karyawan harus dilibatkan dalam proses perubahan ya, sehingga mereka merasa dihargai ya dan berkomitmen untuk mendukung perubahan karena mereka adalah bagian tadi dari organisasi ya. Jadi mereka adalah pelaku utama ya, di dalam organisasi sehingga mereka lah yang ya, harus dilibatkan dalam berbagai proses dan berbagai tingkatan ya. Komunikasi yang efektif selama perubahan ya harus dilakukan. Jangan sampai misalnya ada sesuatu tersembunyi atau ada udang di balik bakwan misalnya ya dalam melakukan komunikasi ya. Jadi penting adanya keterbukaan ya, keterbukaan antara pimpinan puncak dengan karyawan ya. Kemudian yang harus dilakukan terkait dengan komunikasi yang efektif ya untuk mencapai perubahan ya. Yang pertama harus ada keterbukaan komunikasi ya. Jadi bangun komunikasi terbuka, transparan ya di seluruh tingkat organisasi. Ini akan membantu mengurangi ketidakpastian, kekhawatiran selama proses perubahan. Biasanya kalau kita tidak melakukan komunikasi terbuka, timbul ketidakpercayaan, ya, kecurigaan, kecemburuan ya di dalam organisasi ya. Oleh sebab itu keterbukaan dalam melakukan komunikasi, kejujuran ya dalam menyampaikan pesan, kemudian berbicara dari hati ke hati ya, menjelaskan setiap kebijakan yang dibuat ya. Jadi harus dibicarakan, disampaikan secara terbuka tujuan manfaat yang akan diberikan ketika kebijakan itu ditetapkan atau diputuskan, sehingga semua keputusan kebijakan yang dibuat itu akan berdampak kepada karyawan ya yang ada di dalam organisasi atau orang-orang yang berada di dalam organisasi. Kemudian pesan yang jelas ya terkait dengan sampaikan pesan ya perubahan secara jelas dan konsisten ya. Jangan sampai pesan yang disampaikan tidak jelas atau ambigu ya, atau juga tidak konsisten selalu berubah-ubah ya. Hari ini bisa berubah, besok berubah lagi, besok berubah lagi ya, sehingga orang yang ada di dalam organisasi itu merasa berada dalam ketidakpastian ya. Ya bisa saja misalnya oh kita kan harus berubah, bukan itu maksudnya ya berubah. Biasanya kan seorang pimpinan sih yang suka berubah-ubah, kemudian dia menyampaikan kita kan harus berubah, hari ini mesti lain, harus lain, bukan seperti itu ya. Jadi perubahan maksudnya adalah bahwa perubahan yang ingin dicapai itu jelas ya, termasuk dalam penyampaian pesan. Ya, perubahan apa yang ingin dicapai ya? Ya misalnya penggunaan teknologi, ya, pelayanan yang efektif, ya kan? Nah ini yang harus disampaikan. Kemudian pastikan tujuan itu terarah ya, jangan sampai tidak punya tujuan. Karena di dalam organisasi itu harus dibuat visinya apa, sehingga yang akan dicapai itu terkait dengan visi ya atau vision ya. Arah ke depan itu seperti apa yang ingin dicapai. Misalnya
Sebagai contoh kita lihat eh, tujuan strategis bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur. Nah, itu adalah berdasarkan pada Pancasila ya dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi kerangkanya jelas ya bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Ada landasannya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang menjadi tujuan bangsa Indonesia, dan setiap pemimpin ya, ketika mereka memimpin negara ini tentu diarahkan pada pencapaian masyarakat adil dan makmur ya. Nah, kemudian manfaat ya. Jadi setiap pastikan tujuan tadi manfaatnya apa ya, kontribusinya bagi pencapaian tujuan tadi ya. Misalnya tadi di pelayanan kesehatan, yaitu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Jadi upaya untuk meningkatkan derajat masyarakat, kesehatan masyarakat ya, tentu kita lihat indikatornya apa saja. Misalnya AKB kan gitu ya, angka kematian ibu ya rendah, angka kematian bayi rendah, bayi dan balita misalnya ya. Usia harapan hidup ya tinggi kan begitu ya. Kemudian morbiditas, angka kesakitan ya. Itu kan indikator-indikator yang bisa kita ukur ya. Kemudian terkait dengan gizi ya, gizi masyarakat. Nah, ini yang menjadi indikator keberhasilan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian langkah-langkah perubahan yang dipahami dengan baik oleh semua karyawan. Langkah-langkahnya, step-stepnya yang harus dilakukan, apa target-target perubahan yang ingin dicapai ya. Ya tentu saja bisa secara bertahap ini dilakukan ya. Perubahan-perubahannya jangan sampai terjadi secara gradual dan terlalu cepat ya, revolusioner ya. Nah, ini juga mungkin sulit untuk melakukan adaptasi ya kalau begitu cepat. Tapi yang penting adalah terjadinya perubahan-perubahan ya yang signifikan, yang selama itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah bangun komunikasi dua arah ya, atau kita kenal dengan istilah two-way traffic communication ya, komunikasi dua arah. Ya, dorong dialog terbuka ya, dan umpan balik dari karyawan. Jadi seorang pemimpin harus terbuka. Kemudian terkait dengan langkah-langkah strategi yang dilakukannya dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi ini. Nah, ini akan membantu mengidentifikasi kekhawatiran ya dan masalah, serta memfasilitasi berkait dengan solusi bersama yang harus diambil ya, terkait dengan perubahan-perubahan tadi. Jadi harus ada dialog terbuka ya. Jangan sampai ada rahasia, jangan sampai ada dusta di antara kita, kan begitu ya. Nah, ini penting ya. Memang pernyataan itu bisa saja dibuat, tapi yang penting adalah bagaimana implementasi setiap pernyataan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian kanal komunikasi beragam ya, gunakan berbagai saluran ya, kanal komunikasi seperti pertemuan ya, email, video gitu. Alat digital lainnya untuk menjangkau seluruh organisasi ya. Ya, jadi kalau dia organisasi yang kecil ya tentu saja mudah ya, pertemuan rapat bisa kita lakukan. Kemudian pesan apa yang ingin direspon oleh karyawan ya, atau pesan-pesan yang ingin dicapai organisasi oleh pimpinan organisasi ya, ini juga harus disampaikan secara terbuka ya, sehingga nanti karyawan bisa memberikan masukan karena mereka itu berada dalam organisasi itu. Jadi sense of belongingnya, rasa memiliki terhadap organisasi tentu ada karena mereka bekerja di situ, kemudian mendapatkan income dari situ, dapat penghasilan dari situ, kemudian aktivitas sehari-harinya berada di organisasi itu ya. Kemudian keterlibatan karyawan dalam proses perubahan ya, kolaborasi ya, melibatkan karyawan proses perubahan melalui kolaborasi yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi dengan ide-ide dan memberikan umpan balik berharga ya. Jangan abaikan ya karyawan itu, karena mereka adalah ujung tombak berjalannya sebuah organisasi. Ya, kalau hanya pimpinan saja yang ada tanpa ada karyawan, ya tentu organisasinya tidak akan berjalan karena yang bekerja hanya satu orang saja. Oleh sebab itu pentingnya melibatkan karyawan ya
dalam proses perubahan, karena mereka tidak hanya sebagai sasaran perubahan, tetapi mereka adalah pelaku ya perubahan itu, sebagai subjek perubahan itu, termasuk ya dalam memberikan pelayanan ya. Kemudian komunikasi terbuka, memastikan adanya komunikasi dua arah tadi yang terbuka ya, two-way traffic communication, dan transparan selama perubahan itu sangat membantu mengurangi resistensi karyawan ya. Jadi harus disampaikan secara terbuka ya, terkait dengan kebijakan, tujuan, harapan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi ya. Kemudian pengembangan kapasitas ya, memberikan pelatihan, ya, keterampilan, kemampuan, skill ya karyawan itu sangat penting, dan pengembangan keterampilan yang relevan sehingga bisa membantu ya karyawan beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan keterlibatan mereka. Misalnya kalau di puskesmas kan umumnya adalah backgroundnya tenaga kesehatan, tetapi mau tidak mau ya suka tidak suka juga berkaitan dengan pembiayaan, maka ya dicari dilibatkan orang-orang yang ahli dalam pengelolaan keuangan supaya nanti pengelolaan keuangan anggaran ya dapat dikelola dengan baik ya dalam melaksanakan seluruh program puskesmas ya. Kemudian budaya organisasi dan manajemen perubahan ya. Perubahan organisasi yang efektif membutuhkan perubahan ya. Jadi organisasi tadi tidak bersifat statis tapi bersifat dinamis dalam budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu dibangun oleh perilaku-perilaku individu di dalam organisasi. Perilaku-perilaku individu dalam organisasi itu menghasilkan perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu mewujudkan budaya organisasi. Ya. Budaya organisasi yang kaku, yang tidak adaptif itu dapat sangat menghambat ya proses transformasi. Misalnya hubungan atasan bawahan, penyampaian pesan, atau tidak bisa menerima kritikan ya oleh karyawan, oleh bawahan dalam melakukan perubahan-perubahan ya. Oleh karena itu mengubah mindset ya, cara berpikir, pandangan, nilai, perilaku karyawan menjadi kunci keberhasilan manajemen perubahan. Ya, kalau misalnya karyawannya sudah apatis ya, masa bodoh ya terserah gitu kan. Terserah Anda. Ini sebenarnya bencana bagi organisasi ya. Bencana bagi organisasi ya, yang penting bagi karyawan misalnya, yang penting saya datang, dapat gaji, selesai kan begitu, saya laksanakan apa yang sudah saya lakukan. Artinya itu sebenarnya bencana bagi organisasi ya, karena mereka tidak terlibat memberikan kontribusi apapun ya terhadap organisasi. Karena yang diharapkan organisasi adalah bagaimana setiap karyawan itu memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan organisasi. Ya, jangan sampai mereka hanya melakukan kegiatan rutinitas semata ya. Biasanya banyak ya karena pemimpinnya tidak mau terbuka, kemudian tidak jujur, tidak kooperatif ya, lebih mementingkan dirinya sendiri, sehingga karyawan itu terkadang hanya melaksanakan rutinitas saja ya, sehingga mereka tidak mau berpartisipasi. Kalaupun ikut ya biasa-biasa saja kan begitu ya, yang penting saya ada gitu ya, meskipun tidak memberikan kontribusi apa-apa ya. Nah, ini jadi bencana bagi organisasi ya. Pemimpin harus membangun budaya yang terbuka ya, transparan ya, sehingga tadi keterlibatan anggota organisasi atau karyawan dalam hal ini itu sangat diperlukan. Kemudian inovasi kan tidak mungkin itu inovasi datang berasal dari seorang pimpin semata-mata ya. Ya, pemimpin yang baik adalah mengakomodasi ya berbagai harapan, kepentingan ya setiap karyawan sehingga berkontribusi bagi tercapainya tujuan. Meskipun ada para pemimpin menganggap itu sebagai ancaman ya. Ketika seorang karyawan memberikan masukan, pendapat, itu seolah-olah baginya adalah ancaman. Padahal itu bentuk kontribusi dari karyawan untuk memajukan organisasi. Sebenarnya pemimpin yang baik itu tinggal mengelola saja ya. Kira-kira masukannya apa-apa saja untuk menciptakan perubahan yang lebih baik ya. Kemudian inovatif ya, dan berorientasi pada pembelajaran. Jadi peristiwa yang lalu itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Organisasi yang lain yang sama serupa itu dijadikan sebagai pelajaran. Semua peristiwa ya yang terkait dengan perkembangan organisasi itu harus dijadikan sebagai pelajaran dan dilakukan evaluasi, dan diperlukan strategi-strategi untuk mencapainya
Jadi jangan sampai organisasinya stagnan, ya tetap tidak ada perubahan ya dari dulu sampai sekarang tetap, sementara tuntutan ya, di luar organisasi itu mengharapkan eksistensi ya, organisasi ya, terlibat ya penuh di masyarakat ya. Keterlibatan karyawan, komunikasi yang transparan, penghargaan terhadap ide-ide baru ya akan mendukung transisi menuju budaya yang lebih adaptif ya dan responsif terhadap perubahan. Jadi perubahan itu bisa datang dari dalam, bisa dari luar. Intinya bahwa kalau organisasi itu ya, ingin mencapai perubahan yang lebih baik adalah bagaimana setiap orang di dalam organisasi itu memiliki ide-ide ya, memiliki gagasan-gagasan baru ya untuk perbaikan organisasi. Jangan sampai ide yang ada pada karyawan itu dibunuh atau dihancurkan atau ya dianggap sebagai ancaman bagi seorang pimpinan ya. Nah, ini yang sulit mengalami perubahan ya. Organisasi yang sulit mengalami perubahan apabila seorang pemimpinnya tidak mau ya menerima ide-ide baru ya dari bawahan karena yang merasakan tahu persis ya persoalan di dalam organisasi adalah karyawan ya. Nah, kemudian pengukuran keberhasilan manajemen perubahan ya. Mengukur keberhasilan manajemen perubahan, organisasi membutuhkan indikator yang jelas ya dan terukur. Ya, beberapa hal penting perlu diperhatikan dalam pengukurannya adalah antara lain misalnya pencapaian target, tingkat pencapaian target dan tujuan perubahan yang telah ditetapkan seperti peningkatan efisiensi, produktivitas atau kualitas layanan yang diberikan. Jadi kalau kita lihat misalnya peningkatan efisiensi penggunaan anggaran ya lebih efisiensi kemudian dapat dianggarkan pada tahun berikutnya. Artinya kalau misalnya anggaran berbasis kinerja. Jadi kalau dulu ada anggaran berbasis nol, ya kemudian sekarang ada anggaran berbasis kinerja. Artinya setiap yang dilakukan itu kegiatannya ada, ya dampaknya ada. Nah ini yang disebut dengan anggaran berbasis kinerja. Sehingga ini yang diharapkan dananya ada, jangan sampai dananya ada, kemudian kegiatannya tidak ada. Jadi setiap kegiatan dicurigai sebagai upaya untuk melakukan manipulasi. Nah, ini yang menjadi kesalahan ya. Padahal seharusnya kegiatan itu lakukan, kemudian dananya ada, kemudian outputnya ada kan gitu. Artinya kinerja itu diukur berdasarkan pada output ya. Kemudian produktivitasnya ya kegiatannya begitu banyak ya di organisasi, kemudian kualitas pelayanan semakin hari semakin mengalami perbaikan ya. Masyarakat mendapatkan puasan dari pelayanan yang diberikan. Kemudian adopsi perubahan serba banyak karyawan mengadopsi menerapkan perubahan dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi jangan sampai karyawan itu dicekokin atau diberikan hal yang rutin atau sesuatu yang rutin saja ya. Kalau kita lihat misalnya meskipun ya angkanya 20% ya, adopsi perubahan itu 20%, pencapaian target 30% ya. Nah, yang paling penting adalah kepuasan stakeholder ya. Itu yang paling tinggi yaitu mencapai 50% ya. Tingkat kepuasan ya pelanggan ya katakanlah pasien pengguna jasa pelayanan, mitra kerja, pemangku kepentingan ya baik itu pemerintah kabupaten atau lembaga lain ya terhadap dampak perubahan yang diimplementasikan. Ini sangat penting ya, sangat tinggi sekali ya kepuasan stakeholder terhadap eksistensi kinerja organisasi ya. Pengukuran ini akan memberikan umpan balik berharga untuk memperbaiki menyempurnakan proses manajemen perubahan di masa yang akan datang ya. Kemudian studi kasus misalnya penerapan manajemen perubahan ya. Nah, ini contoh ya, dalam studi kasus ini kami menyoroti bagaimana sebuah perusahaan manufaktur besar ya implementasikan perubahan manajemen perubahan ya melalui kepemimpinan yang kuat, komunikasi efektif ya, keterlibatan karyawan. Mereka berhasil menghadapi resistensi dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung proses perubahan, mulai dengan analisis perubahan mendalam terhadap tantangan bisnis atau kebutuhan transformasi ya di manajemen, kemudian merancang strategi perubahan yang jelas ya, arahnya harus jelas apa yang ingin diubah, dan kemudian pengukuran pemantauan secara berkala memastikan implementasi berjalan sesuai dengan rencana. Nah, ini contoh kasus yang
bisa dikembangkan. Bagaimana seorang manajemen, seorang pimpinan organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin ini materi sekilas materi, silakan kita diskusikan ya. Mudah-mudahan ada yang bahan yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, direncanakan ya. Tadi indikatornya adalah bagaimana kepemimpinan keterbukaan ya, kemudian melibatkan karyawan gitu ya dalam berbagai kegiatan. Jadi jangan sampai ya disembunyikan dengan alasan bahwa apa yang disampaikan itu adalah hanya rahasia pimpinan atau pemimpin menganggap itu sebagai ancaman kan begitu ya. Kira-kira di tempat kerja ada enggak mengalami hal semacam itu, Ibu? Biasanya ada ya. Ya, karena dia menganggap bahwa yang menjadi masalah biasanya seorang pimpinan itu menganggap bahwa organisasi itulah dia gitu. Nah, dia sama dengan organisasi kan gitu ya. Ya, itu yang menjadi masalah ya, sehingga dia tidak mau menerima masukan, saran, pendapat. Jadi karyawan itu atau hanya dijadikan sebagai objek saja kan begitu ya. Sehingga tidak mau melibatkan ketika akreditasi kan begitu ya. Ketika menghadapi masalah baru ya, dilibatkan kan begitu. Biasanya seperti itu ya. Ya, ini yang biasa terjadi ya. Jadi yang penting bagaimana kita melibatkan karyawan, stakeholder yang lain terkait dengan kondisi yang kita harapkan. Karena memang ya perubahan itu harus merupakan kewajiban ya. Ya karena mau tidak mau kita harus berubah gitu. Tidak mungkin kita statis gitu ya. Ya karena tadi yang kita hadapi adalah makhluk hidup. Baik tekanan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Misalnya saja tenaga kesehatan yang ada di puskesmas juga. Itu kan setiap saat akan mengalami pergantian kan, tidak mungkin orang itu saja kan, ada yang pensiun, ada yang pindah, dan sebagainya kan begitu ya. Atau di rumah sakit demikian juga ya. Nah, sehingga harus dilibatkan ya. Sudah ada pergantian orang itu adalah bentuk perubahan ya. Ada perubahan yang disengaja dan perubahan yang tidak disengaja ya. Jadi perubahan yang tidak disengaja adalah perubahan yang ya tidak direncanakan, ya tidak direncanakan tiba-tiba terjadi perubahan ya. Tetapi ada perubahan yang direncanakan ya. Tetapi yang paling baik adalah bagaimana kita melakukan perubahan yang direncanakan. Artinya sudah direncanakan kemudian bisa dilakukan evaluasi ya terhadap berbagai hal dalam mencapai tujuan organisasi tadi ya. Silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita ini. Terima kasih ya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.